Ya, terima kasih Pak Heri. Sebelum saya serahkan kepada pembicara, saya akan memperkenalkan dulu buat teman-teman yang baru bergabung. Kami adalah dari CCM, Christ Center Ministry Indonesia yang ada di Jakarta. Wadah CCM adalah interdenominasi, di mana kami beribadah setiap hari Sabtu, ya, jam 10 pagi ya. kami beribadah. Dan interdenominasi sampai saat ini melalui Zoom meeting. Ya, linknya sama dengan yang link malam ini. Biar kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ya di tiap hari Sabtu. Nah, malam ini pembicara akan menyampaikan topik yang sangat menarik, yaitu langit baru dan bumi baru. Dan sesudahnya akan melakukan tanya jawab ya, terkait materi. Hanya terkait materi langit baru dan bumi baru agar pelajaran malam ini, diskusi malam ini lebih fokus ya, dan kita semua mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Farudin. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk semua teman-teman. Dan pada kesempatan ini ada sahabat kita namanya Vera dari Maastricht, Belanda ya. Selamat datang. Ya, puji Tuhan bisa ikut bergabung. Sahabat sekalian, pada malam hari ini mungkin kita mendengar versi yang berbeda. Tapi kalau nanti sahabat-sahabat mendapati ini agak berbeda, ya, mari menjadikan sebagai studi banding untuk diperdalam supaya kita mengerti mana sih, apa sih yang benar ini apa nih. Tolong dikaji lagi ayat-ayatnya, nanti banyak ya, dikaji ulang supaya kita bisa menangkap kebenaran yang murni ya, dari Injil Kristus yang murni juga. Nah, kita mau melihat itu. Baiklah, saya akan coba sharingkan slide saya. A new heaven and a new earth. Nah, terjemahannya yang kurang pas ya. Seharusnya sorga yang baru dan bumi yang baru. Di sini dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, sesuai konteks Alkitabiah. Hari ini kita mau sharing dan mendiskusikannya bersama. Jadi mari kita belajar bersama dan bertumbuh bersama dalam kebenaran. Dengan saya, Pendeta Paruntungan Girsang, ya, dari CCM, Christ Center Ministry. Nah, pertanyaan yang perlu kita perhatikan adalah, apakah yang dimaksud dengan langit baru, bumi baru? Kemudian kita juga akan mencari jawaban kapan langit baru, bumi baru itu terjadi. Kemudian juga kita juga bertanya, bagaimana sih relasi langit baru, bumi baru dengan langit pertama, bumi pertama? Kita juga bertanya, bagaimana kehidupan di langit baru, bumi baru? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab dengan penjelasan, uraian, kajian, telitian kita malam ini. Kita meneliti di 2A. Alkitab bicara apa? Alkitab itu berbicara tentang ikatan perjanjian. Nah, ini kita harus pahami ya, bahwa Alkitab berbicara tentang ikatan perjanjian. Ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik bahwa Alkitab itu berbicara tentang ikatan perjanjian. Nah, ingat di Taman Eden itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, waktu Adam dan Hawa menjamah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka mati. Ya, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka telanjang. Akhirnya mereka memakai pakaian dari daun-daunan. Tetapi Tuhan akhirnya mengenakan mereka apa? Dengan pakaian kulit binatang dengan cara menyembelih domba, ya, domba di Taman Eden. Jadi di sini pun sudah ada darah yang dicurahkan. Ya, di Taman Eden itu sudah ada darah yang tercurah. Ya, dengan mengambil kulit binatang untuk menutup menutup badan daripada Adam dan Hawa. Kemudian Keluaran 24 ayat 8 dikatakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu. Ya, pada bangsa itu. Serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan
segala firman ini. Jadi sesuai dengan hukum Taurat, maka perjanjian pertama ya itu sah kalau disahkan oleh darah. Maka di sini coba kita lihat di Ibrani 10 ayat 9. Dia katakan di sini. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang. Sebenarnya kedatangan Kristus itu apa? Untuk melakukan kehendak Bapa, ya kehendak Bapa itu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan kedua. Apa yang pertama dihapuskan? Nah, yang dihapuskan ini sebetulnya ya tidak lain adalah hukum Taurat, ya yang pengesahan pengampunan dosa dengan darah binatang. Itu akhirnya ya pada waktu Yesus mati di kayu salib itu sebetulnya itu sudah meniadakan korban sembelihan binatang. Tapi bangsa Yahudi tidak mengerti sehingga mereka masih melakukan ritual-ritual itu di bait suci Allah, ya. Supaya menegakkan yang kedua. Menegakkan apa yang kedua? Menegakkan hukum Kristus, ya, menegakkan kasih karunia, menegakkan bahwa penebusan dosa itu telah dilakukan oleh apa? Darah Kristus, gitu kira-kira. Nah, maka di sini dikatakan juga di Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Nah, jadi ada perjanjian yang pertama, kemudian ada perjanjian baru, yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Nah, perjanjian yang pertama yaitu hukum Taurat itu dalam perjalanannya sudah dianggap tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, ini berbicara hukum Taurat. Akhirnya hukum Taurat itu ya digenapkan. Yesus Kristus mati di salib itu sebagai penggenapan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu sudah dianggap digenapi. Ya, tidak lagi orang mengikuti aturan-aturan hukum Taurat. Kecuali bangsa Yahudi yang tidak mengerti akan kebenaran Mesias ya sudah datang dan sudah mati di salib. Mereka tidak mengerti. Saya lanjutkan. Di 2B. Alkitab bicara sambungannya adalah ikatan perjanjian. Ibrani 9 ayat 18 berkata, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama. Nah, perjanjian yang pertama nih ya, tidak disahkan tanpa darah. Jadi makanya harus ada darah dari binatang yang dicurahkan, dipercikan pada waktu itu. Sebab, ayat 19, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Ayat 20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan apa? Menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi waktu zaman hukum Taurat, ya, zaman perjanjian lama dengan perjanjian yang pertama itu darah binatang yaitu sebagai pengampunan. Ya, itu zaman itu teman-teman sekalian. Mari kita lihat lagi lebih detail ya. Nah, Alkitab atau firman Tuhan itu di Alkitab itu adalah yang kita katakan tadi sebagai ikatan perjanjian. Nah, maka di sini lihat gambar yang bulat sebelah kiri ini. Ini adalah langit pertama, bumi pertama, yaitu inilah perjanjian lama. Perjanjian yang pertama, yaitu bersifat bayangan. Di mana relasi antara Tuhan, ya, antara manusia kepada Tuhan, dilakukan melalui ritual-ritual yang diatur oleh hukum Taurat. Di mana dilaksanakan di tabernakel, di bait suci Allah. Nah, inilah yang disebut langit pertama, bumi pertama. Ya, langit pertama, bumi pertama adalah ikatan perjanjian yang pertama.
di mana relasi antara Tuhan dengan umatnya itu diatur oleh ritual hukum Taurat. Nah, terjadi di bait suci Allah. Inilah yang disebut langit pertama, bumi pertama. Dan ini sebetulnya telah berlalu. Telah berlalu. Jadi langit pertama, bumi pertama bukan langit sky yang kita lihat itu. Bukan, teman-teman sekalian. Dan bumi itu bukan bumi yang kita pijak ini. Bukan itu. Kita berbicara di sini adalah memperhatikan konsep yang spiritual. Karena Alkitab itu berbicara hal-hal rohani. Nah, ini harus kita tangkap ini. Alkitab berbicara hal-hal yang rohani. Hal yang rohani inilah yang memimpin hidup kita dari hari lepas hari. Ya. Jadi langit pertama, bumi pertama berbicara perjanjian lama, berbicara perjanjian yang pertama yang relasinya diatur oleh hukum Taurat. Nah, itulah langit pertama, bumi pertama. Jadi disinilah ikatan perjanjian itu. So, langit pertama, bumi pertama sebetulnya telah berlalu. Dan langit baru, bumi baru telah terjadi. Dan terus apa? Ongoing. Terus ongoing. Nah, kita kehidupan di langit baru, bumi baru itu ongoing. Nah, apa itu langit baru, bumi baru? Nah, di sini. Perjanjian baru, yaitu perjanjian yang kedua. Ya, di mana di sini kegenapannya terjadi di dalam Kristus itu. Disinilah hukum kasih karunia, hukum Kristus. Di mana relasi kita di langit baru, bumi baru, itu terjadi apa? Yaitu relasi kita yang berdasarkan kasih karunia itu terjadi di mana? Di dalam apa? Di dalam roh dan kebenaran. Di dalam apa? Tubuh Kristus. Karena bait suci yang Allah yang baru itu adalah tubuh Kristus itu. Kita tersusun rapi di dalam Kristus itu sebagai bait suci Allah yang baru di dalam roh. Nah, inilah perjanjian baru, inilah langit baru, bumi baru. Nanti kita baca ayat-ayatnya ya, ayat-ayatnya. Nah, maka di sini ya, di sini teman-teman, ini di Roma 10 ayat 4 ini Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Sedangkan di Efesus 2 ayat 15 dengan matinya Yesus ya oleh hukum Taurat ya, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan semua ketentuan-ketentuannya untuk menciptakan apa? Baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus itu. Gitu. Nah, maka dalam perjalanannya ya, ini kan akhirnya tadi bait Allah hancur di tahun 70 Masehi. Inilah yang disebut tadi akhir dari zaman perjanjian lama. Akhir dari langit pertama, bumi pertama, ini berakhir di sini. Jadi tidak ada lagi penyembelihan binatang, nggak ada relasi manusia dengan Tuhan diatur di dalam bait suci Allah, kuil-kuil buatan tangan manusia nggak ada lagi. Tuhan nggak berkenan. Terus relasi dengan roh darah binatang nggak boleh lagi. Tuhan nggak berdiam di ruang Maha Kudus lagi karena Tuhan udah maha hadir. Ya, maka disinilah dikenal Ibrani tadi udah kita bacakan Ibrani 10 ayat 9 bahwa kedatangan Kristus adalah apa? Untuk menggenapkan hukum Taurat di dalam kematiannya dan kemudian untuk menghancurkan bait suci Allah di mana pada hari Tuhan, hari penghakiman, murka Allah terjadi ini dihancurkan. Nah, inilah Ibrani 10 ayat 9. Yesus datang untuk apa? Untuk menghapus yang pertama. Untuk menghapus, menyelesaikan hukum Taurat dan menghapus bait suci Allah. Tidak ada lagi di bumi ini. Nggak boleh ada lagi. Nah, untuk menegakkan yang kedua apa? Untuk menegakkan apa? Langit baru, bumi baru. Relasi yang baru di dalam Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Untuk menegakkan apa? Relasi di dalam tubuh Kristus ini. Inilah dia. Maka di Ibrani 9 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus ini belum terbuka. Yang kudus ini belum terbuka. Kalau ini kemah yang pertama, bait suci Allah ini masih berdiri, maka orang percaya di zaman itu tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi tubuh Kristus. Mereka telah menjadi bait suci Allah. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan sudah datang dari ruang Maha Kudus di sini, sudah datang kepada mereka sebagai bait suci yang baru.
Nah, mereka tidak mengerti. Tapi waktu ini hancur, mereka sadar. Mereka bahwa Tuhan sudah datang kepada mereka sebagai bait suci yang baru. Nah, ini dahsyat sekali, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi kita mau lihat, mau detail dengan membaca ayat-ayatnya secara langsung, teman-teman sekalian, supaya tidak ada dusta di antara kita. Mari kita baca nomor 4. Langit pertama, bumi pertama. Langit dan bumi telah lenyap, telah berlalu. Ya, mari kita baca ayatnya, ya. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang berkata, ya, langit bumi belum lenyap, masih ada. Jadi lebih mudah langit bumi lenyap daripada hukum Taurat. Pada hukum Taurat ini dengan kehancuran bait suci Allah ini bukan cuma satu iota, Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak iota hilang, bahkan sudah dihapus oleh Tuhan. Di mata Tuhan hukum Taurat sudah tidak diberlakukan karena sudah digenapi oleh Kristus. Ya, digenapi oleh Kristus waktu dia mati di kayu salib. Bahkan bait sucinya pun sudah dihancurkan. Zamannya sudah dihancurkan. Zaman penyembelihan binatang nggak boleh lagi. Zamannya diakhiri. Akhir zaman udah. Kemudian zaman berpikir Tuhan ada di ruang Maha Kudus juga zamannya diakhiri. Korban sembelihan sesuai kitab Daniel 9 ayat 27 telah digenapi di tahun 70 Masehi. Ya, jadi dengan hancurnya bait suci Allah, bukan hanya satu iota, banyak iota. Sudah nggak berlaku. Bahkan semuanya nggak berlaku lagi di mata Tuhan. Makanya artinya apa? Lenyaplah langit dan bumi. Jadi kalau dikatakan lenyaplah langit dan bumi, Bapak Ibu Saudaraku, jangan melihat to see the sky. Yang langit yang di atas itu bukan. Jadi lenyaplah heaven and earth yang pertama. Gitu. Artinya apa? Ikatan perjanjian. Ini apa? Lenyaplah langit dan bumi artinya apa? Lenyaplah, berakhirlah, berlalulah ikatan perjanjian yang pertama antara Tuhan dengan manusia yang ritualnya diselenggarakan di bait suci Allah ini. Inilah yang lenyap. Dengan lenyapnya, dengan digenapinya tetelestai di bait suci, tetelestai di salib Kristus, kemudian bait suci Allah di wipe out, di destroy, dihancurkan. Maka itulah artinya, ya, lenyaplah langit dan bumi, ya, dengan di akhirnya zaman hukum Taurat, di akhirnya zaman Roh Allah di ruang Maha Kudus sudah di akhiri zamannya di tahun 70 Masehi. Nah, kalau saudara, teman-teman mengerti kebenaran ini, maka semua ayat-ayat di Alkitab akan mudah saudara mengerti. Why I said something like that? Kenapa saya berkata begitu? Karena itulah pengalaman yang saya alami, saudara-saudara sekalian. Itu adalah sebagai kesaksian, ya, kesaksian yang saya alami di dalam pengalaman perjalanan kerohanian saya. Nah, ingat, di Wahyu 20 ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini ayat ini, Wahyu 20 ayat 11 ini, itu bercerita kehancuran bait suci Allah, teman-teman sekalian. Ini bercerita kehancuran bait suci Allah. Jadi maka dikatakan, ya, waktu Kristus datang, Yesus datang di awan-awan, Yesus datang dalam kemuliaannya dalam roh itu, ya, dalam roh. Dia datang di awan-awan, dia datang dalam kemuliaannya. Waktu menghukum hari penghakiman, murka Allah, kehancuran bait suci Allah, maka ini lenyap, ini hancur, maka lenyaplah bumi dan langit.
dan tidak ditemukan tempatnya. Jadi saudara kalau ke Yerusalem, bait suci udah nggak ada. Yang ada tinggal tembok ratapan. Ya, maka dikatakan di 2 Petrus 3, ya, ayat 10. Tetapi hari Tuhan, yaitu hari Tuhan yang ini. Hari Tuhan waktu Tuhan menghakimi, ya, menghakimi bangsa Yahudi, ya, bangsa Yahudi yang menolak Kristus, bangsa Yahudi sebagai antikristus, ya, yang membunuh para rasul, membunuh para nabi, dan membunuh Mesias. Ya, mereka itulah yang dihakimi di sini dengan dihancurkannya bait suci Allah. Nah, tetapi hari Tuhan akan tiba. Nah, kalau kata akan, perhatikan Bapak Ibu. Karena ini ayat ini ditulis di tahun 50-an, 50-an, 60-an. Sebelum Petrus juga meninggal, ya, sebelum meninggal. Ya. Ini terjadi di situ waktu-waktu itu. Nah, penggenapannya terjadi tahun 70 Masehi, maka pakai kata akan. Akan. Nah, ini waktu itu 50-an 60-an, maka di sini pakai kata akan. Nah, tergenapilah waktu bait Allah hancur. Nah, dia datang seperti pencuri. Ya nggak tahu, ada yang tahu waktu ini hancur, tiba-tiba dihancurkan. Waktu terjadi peperangan tahun 60-an, ya 66 sampai tahun 70-an itu tiba-tiba ini dihancurkan. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus sesuai dengan Matius 24 ayat 15. Ya, pembinasa keji, yaitu tentara-tentara Romawi masuk di tempat kudus itu dan mendestroy, mencuri semua perkakas di dalamnya dan menghancurkan. Nah, pada hari itu dikatakan apa? Langit akan lenyap. Apa yang lenyap? Ya ini, ikatan perjanjian ini lenyap. Ya, lenyaplah ikatan perjanjian yang pertama dengan hancurnya ini, nggak ada lagi. Karena nggak bisa lagi ikatan perjanjiannya nggak bisa dilaksanakan di bait suci Allah. Maka dikatakan pada hari itu langit akan lenyap. Nah, akar kata akan ini waktu ditulis ya memang belum, tapi digenapi di tahun 70 ini. Jadi pada hari itu, yaitu tahun 70 itu, langit lenyap. Ya, lenyap di sini. Dengan gemuruh. Ya, betul-betul waktu itu memang betul dahsyat. Peperangan itu dahsyat, luar biasa. Ya, waktu bait Allah dihancurkan pun itu sangat luar biasa. Ya, dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini bercerita apa? Unsur-unsur bumi ini bukan yang kita lihat sekarang, Bapak Ibu sekalian. Bukan. Unsur-unsur bumi ini adalah kekuatan-kekuatan bangsa Yahudi pada zaman itu. Siapa itu? Ya, ahli Taurat, ya, orang Farisi, para imam, kekuatan bait suci Allah, kegagahannya, kemegahannya, ya. Ya, ini semua lenyap. Hilang lenyap. Semuanya hilang lenyap tahun 70. Lenyaplah. Jadi 2 Petrus 3 ayat 10, ini semua telah digenapi dengan kehancuran bait suci Allah. Bukan kita bilang nanti. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Dulu saya juga tidak mengerti, Bapak Ibu. Saya mengerti ini 7-8 tahun terakhir, ya 7-8 tahun terakhir. Mengerti ini. Dulu saya juga kagak mengerti. Puluhan tahun saya ada di gereja, saya nggak ngerti. Semuanya nanti. Padahal itu sudah terjadi. Ya, oke, saya lanjut. Jadi ini sudah digenapi ya teman-teman. Jadi langit dan bumi lenyap, ya. Unsur-unsur dunia hancur sudah terjadi ya. Unsur-unsur dunia inilah kekuatan-kekuatan di zaman itu ya. Kekuatan-kekuatan Yahudi zaman itu. Kemegahan bait suci Allah dan kekuatan para imam, kekuatan ahli Taurat, Farisi, kekuatan mereka hancur semuanya. Ya, habis. Lenyap. Ya. Jadi lenyap kekuatan umatnya zaman itu, yang kekuatan umatnya yang berontak itu lenyap. Ya, kira-kira begitu. 5 nubuatan. Nah, langit baru, bumi baru. Nah, kita kembali melihat lagi ya, flashback ke belakang sebentar. Kita lihat supaya kita nyambung ini antara perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Nubuatan langit baru dan bumi baru. Terus langit pertama, bumi pertama telah berlalu. Inilah penggenapannya. Nah, mari kita baca ini.
Yesaya 65 ayat 17. Coba mari kita baca di sini ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya lihat tuh, perhatikan. Aku menciptakan apa? Langit yang baru, bumi yang baru. Nah, coba titik koma. Coba yang biru itu perhatikan, baca Bapak Ibu, aneh banget. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Ya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya, apa ini hal-hal yang dulu tidak diingat lagi? Ya, tidak lain adalah hukum Taurat. Hukum Taurat sudah nggak diingat lagi. Ini waktu ini ditulis ya 700 tahun sebelum Yesus turun ke bumi. Jadi 700 tahun sebelum Yesus turun ke bumi sudah ditulis ayat ini. Ya, sudah ditulis. Termasuk Yesaya 66 ayat 2. Langit baru, bumi baru tinggal tetap di hadapannya. Jadi langit baru, bumi baru tinggal tetap. Yaitu apa? Relasi dalam roh dan kebenaran. Hukum Kristus, kasih karunia, relasi di dalam Kristus, yaitu di dalam tubuh Kristus itu terjadi di bait suci Allah yang baru. Nah, inilah yang tinggal selama-lamanya. Bahkan apa? Dia katakan langit baru, bumi baru tinggal tetap di hadapanku. Demikian juga keturunan dan namamu akan tinggal tetap. Karena nama kita sudah terdaftar di buku kehidupan di surga. Kewarganegaraan kita, kewarganegaraan surga. Sahabat-sahabat sekalian. Nah, makna cerita ini di sini. Maknanya bagi kita, yang kuning ini, langit baru, bumi baru adalah Tuhan membuat suatu ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya. Nah, inilah langit baru, bumi baru itu adalah ikatan perjanjian yang baru. Bukan nanti langit bumi ini hancur, terus Tuhan buat langit yang baru, bumi baru lagi. Oh, sahabat-sahabat sekalian, Tuhan nggak kurang kerjaan. Mohon kita tidak berpikir seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Itu ajakan dari saya. Nah, inilah yang dikatakan, yang biru ini di sini, tetelestai di kayu salib. Tetelestai di kayu salib, yaitu di mana Roma 10 ayat 4 dikatakan, Kristus, waktu dia mati di kayu salib, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi ini, hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi ini telah digenapi. Udah nggak timbul lagi dalam hati kita. Kita pun tidak lagi mengingat-ingat hukum Taurat ini. Ya, karena ini telah digenapi oleh Kristus. Efesus 2 ayat 15 juga gitu. Efesus 2, dengan matinya Kristus di kayu salib, ya, oleh karena hukum Taurat, ya, jadi dia telah telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuan-ketentuannya untuk menciptakan apa? Baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Jadi kita menjadi manusia baru di dalam Kristus ini. Jadi menjadi catatan penting bagi kita bahwa manusia baru kita di dalam Kristus itulah yang disebut dengan a new earth. Sebab manusia yang sifatnya adamik terbuat dari tanah. Ibrani 10 ayat 9. Yesus datang, ya Kristus datang untuk apa? Yang pertama ini dihapus ini. Yang pertama ini hal-hal yang tidak diingat lagi ini udah dihapus. Hukum Taurat sudah digenapi, bait suci Allah dihapus. Untuk menegakkan yang kedua, kasih karunia, hukum Kristus, relasi dalam roh dan kebenaran di dalam tubuh Kristus. Ya jelas ya, saya bahagia karena saya yakin sahabat-sahabat semakin jelas ya. 6. Fakta kehidupan. Ini fakta kehidupan kita ya, orang percaya, dan relasi antara langit baru, bumi baru dengan dihadapkan dengan langit pertama, bumi pertama. Nah, kita tadi sudah baca ini ya. Yesaya 65 ayat 17. Nah, sekarang kita lihat coba Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku, ini penggenapannya ya. Ini nubuatannya, teman-teman. Ini nubuatannya di Yesaya 65 ayat 17. Ini penggenapannya di kitab Wahyu nih. Wahyu 11 ayat 1 nih. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, yaitu ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya, di mana relasinya dalam roh dan kebenaran terjadi di bait suci Allah yang baru, yaitu tubuh Kristus. Nah, sebab langit yang pertama
dan bumi pertama apa? Telah berlalu, telah berlalu. Yang telah berlalu apa? Ikatan perjanjian ini telah berlalu. Hukum Taurat telah berlalu. Bait suci Allah telah berlalu, nggak dipakai lagi untuk melaksanakan ritual-ritual yang membuat relasi antara manusia dengan Tuhan. Ini semua telah berlalu, teman-teman. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Nah, laut pun tidak ada lagi, artinya apa? Tidak ada, kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan kita di dalam Kristus tidak pernah mati. Kita akan hidup selama-lamanya sampai kekekalan. Jadi tidak ada korban apapun lagi yang diperlukan. Nggak ada. Semua sudah selesai. Laut tidak ada lagi, tidak ada kematian di dalam Kristus. Karena kita telah menjadi manusia baru. Manusia spiritual, manusia rohani, manusia ilahi di dalam Kristus. Gitu. Nah, 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan. Nah, ini karena 2 Petrus ini ditulis di tahun 50-an, 60-an itu. Maka kita menantikan. Nah, waktu itu belum terjadi karena bait suci Allah masih berdiri. Ya. Nah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Di mana terdapat kebenaran, di mana terdapat apa? Kristuslah sebagai kebenaran itu. Nah, ini semua disadari fulfill terjadi waktu bait Allah hancur. Sehingga mereka benar-benar bahwa mereka telah hidup di langit baru, bumi baru. Kalau bait Allah belum hancur, mereka belum sadar bahwa mereka telah hidup di langit baru, bumi baru. Walau sebetulnya secara de jure itu telah terjadi waktu waktu Yesus mati di kayu salib, bangkit dan pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya secara hukum sudah terjadi di situ, secara de jure. Tetapi tidak dipahami karena masih pengajaran waktu itu masih campur aduk dengan hukum Taurat. Sampai akhirnya dihakimilah penghancuran bait suci Allah hancur, baru kemurnian pemahaman langit baru bumi baru terjadi waktu bait Allah hancur, masuklah menjadi zaman baru. Kira-kira begitu, teman-teman sekalian. Saya lanjut. 7. Langit baru bumi baru digenapi, ya, digenapi secara de facto. Tahun 70 Masehi dengan hancurnya bait suci, ya, bait suci Allah di kota Yerusalem, di mana langit baru bumi baru terus ongoing dari sejak tahun 70 terus sampai kepada kekekalan terus terjadi, ya. Nah, inilah ayat 21, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Ini apa? Nah, inilah saya coba mendefinisikannya di sini, teman-teman sekalian yang kuning ini. Apa itu? Langit baru dan bumi baru, ya, yang baru adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya yang disahkan oleh darah Kristus, didasari oleh hukum Kristus, kasih karunia, sedangkan relasinya terjadi di dalam roh dan kebenaran di dalam tubuhnya sebagai bait suci yang baru dalam roh, yaitu orang percaya sebagai gerejanya, sebagai mempelainya, sebagai Yerusalem yang baru, ya, di mana Kristus sebagai kepala. Nah, Yerusalem yang baru ini, ya, teman-teman, itu berbicara kita sebagai mempelai, kita sebagai bait sucinya. Karena di Wahyu 3 ayat 12 dikatakan, bagi siapa yang menang, ya, akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, dan dia tidak pernah keluar lagi dari bait suci Allah yang baru itu, yaitu tubuh Kristus. Dan dia beriku kuberi nama yang baru, yaitu apa? Yang turun dari Allahku, yaitu Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru itu adalah kita orang percaya. Kita bait suci itu, kita mempelainya, kita tubuh Kristus, kita lah bait suci, kita lah Yerusalem baru. Nah, yang lama ini yang biru, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Itu berbicara apa? Langit yang pertama dan bumi yang pertama, yaitu ikatan perjanjian lama. Atau ikatan perjanjian yang pertama antara Tuhan dengan umatnya yang disahkan oleh darah binatang, di mana relasinya diatur oleh hukum Taurat yang terjadi di dalam bait suci Allah, ya, di bait suci Allah di kota Yerusalem. Nah, itu, ya, itu waktu itu. Nah, laut pun tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi artinya apa? Tidak ada lagi artinya di dalam Kristus itu tidak ada kematian, ya, nggak ada kematian karena kita telah menjadi manusia baru.
Ya, tidak ada lagi korban-korban sembelihan, tidak ada lagi korban apapun, karena kita sudah diciptakan baru, menjadi manusia baru di dalam Dia, di dalam Kristus. Nah, ini menjadi kesimpulan, sahabat-sahabat sekalian. 8. Adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah apa? Langit pertama, bumi pertama, langit dan bumi telah lenyap, telah berlalu. Ya, tapi Bapak Ibu jangan to see the sky yang di atas ya, bukan ya. Langit pertama, bumi pertama, ya, langit bumi lenyap, yaitu apa? Ikatan perjanjian yang pertama, di mana relasinya terjadi diatur oleh hukum Taurat yang diselenggarakan di bait suci Allah. Ini telah berlalu. Nah, dan langit baru, bumi baru telah terjadi, ongoing terus, ya, dalam dimensi spiritual, dalam roh, ya, relasi kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, ya, terjadi di tubuhnya. Jadi inilah, ya, ini sebagai kesimpulannya. Nah, ini ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi. Di dalam inilah kita, inilah kekekalan, ya. Ini sudah hancur, ya, kita sekarang ada di bait suci yang baru ini. Inilah bait suci Allah yang baru, yaitu kita ada di dalamnya, di mana Kristus sebagai kepala. Kitalah Yerusalem baru. Inilah relasi, inilah ikatan perjanjian, inilah yang disebut langit baru, bumi baru, di mana relasinya terjadi dalam roh dan kebenaran di dalam tubuh Kristus. Ya, ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini thank you for your attention. Christ in you, the hope of glory, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk itu, saya hanya mengajak, mungkin ada sahabat-sahabat yang melihat kok seperti ini ya. Coba mari kita perhatikan bahwa inilah yang saya pelajari. Saya pelajari dan juga saya mendapatkan konfirmasi, diskusi dengan sahabat-sahabat, dengan my college, dengan teman-teman yang ada di Christ Center Ministry. Itu yang kami geluti dan itulah yang kita pahami, sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu, sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar itu tidak pernah kembali sia-sia. Kami percaya Roh Kudus telah memateraikannya di dalam kehidupan kami dan mencerahkan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhan, pakai kami, setiap kami untuk memberitakan kebenaran ini kepada banyak orang. Sehingga banyak orang akan dipulihkan, akan mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Girsang. Ya, materi yang sangat menarik, materi yang sangat luar biasa. Ini jadi bahan yang menarik buat kita diskusi. Kita berdiskusi, Bapak Ibu sekalian. Tentunya tetap kita mengikuti norma-normanya sebagai sesama anak Tuhan, saling menghormati satu sama lain. Nah, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mau bertanya. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Iya, Dipersilakan. untuk memecah suasana biar lebih nanti bisa pada bertanya. Ya mungkin gini Pak Girsang. Oke. Kan kita tahu banyak sekali di luaran berbicara yang berbeda dengan yang tadi disampaikan. Padahal Alkitabnya sama, firmannya sama ya kan? Nah, apa sebenarnya penyebabnya bisa sampai ada perbedaan-perbedaan mengenai langit baru dan bumi yang baru ini? Karena banyak orang juga akan mendengar gitu ya. Yang ini dia dengar, oh yang sudah lama dan dikatakan inilah yang dia sudah aminkan gitu kan. Nah, sekarang ini mendengar yang berbeda. Tentu untuk merubahnya kan sulit. Nah, tapi mengapa ada perbedaan itu sehingga kesulitan-kesulitan di dalam melihat Alkitab yang sebenarnya untuk berbicara apa adanya, mengapa gitu? Kesulitan
dan terjadi pandangan-pandangan yang akhirnya bisa dikatakan yang baru itu apa iya benar atau sesuatu yang juga salah gitu ya kan. Nah itu kenapa itu terjadinya gitu ya, mungkin bisa dijelaskan nanti juga, mungkin yang lain lagi nanti bisa kasih apa argumen-argumen, pertanyaan-pertanyaan, ya silakan. Ya, dipersilakan Pak Girsang. Oke, thank you, Bro Dudi, thank you juga pertanyaan pembukaan dari Bro Suhanda ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Saya kira ini pertanyaan sangat mendasar untuk membuka wawasan kita. Karena terus terang, saya juga dulu ada di sana gitu ya. Ya puluhan tahun saya jadi jemaat ya, puluhan tahun saya juga diajar seperti itu gitu. Sama, jadi melihat nanti betul-betul ada langit yang baru, bumi yang baru, yang ini dihancurkan ya. Terus ada yang bilang bumi ini nanti ini di apa namanya menjadi lautan api gitu. Ada yang bilang bumi ini nanti direnovasi ya gitu. Nah, saya juga kagak tahu kenapa ada pengajaran seperti itu. Saya kagak. Di Alkitab itu nggak ada di Alkitab itu. Nah, kita menurut hemat saya ya, setelah 7-8 tahun terakhir mempelajari Alkitabnya dan juga mendiskusikannya dengan teman-teman di dalam pengalaman pribadi. Yang pertama sebenarnya begini, bro. Kita ingatlah ya, sahabat-sahabat sekalian. Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku berkata kepadamu, Yesus ngomong, bahwa semua yang tertulis tentang aku di kitab perjanjian lama, yaitu di kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, semasa aku masih bersama kamu, semua harus digenapi. Katanya gitu. Itu Yesus ngomong sebelum dia terangkat. Tapi murid-muridnya kagak ngerti, teman-teman. Padahal murid-murid Yesus itu hidup dari pagi, siang, malam, selama 1 hari 24 jam, selama 3,5 tahun. Mereka tidak ngerti. Tapi Yesus gitu begitu baik. Lalu Yesus membuka pikiran murid-muridnya, ya, di Lukas 24 ayat 45, Yesus atau Kristus membuka pikiran murid-muridnya sehingga murid-muridnya mengerti kitab suci. Makanya begitu dahsyat. Karena Tuhan membuka pikiran mereka sehingga murid-murid mengerti apa itu perjanjian lama dan bagaimana perjanjian di perjanjian baru. Nah, itulah kehebatannya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Modal kita sekarang apa? Sahabat-sahabat sekalian di dalam mempelajari firman. Kalau modal kita cuma mendengar apa kata orang, apa kata Pak Pendeta, terus kita pegang itu menjadi kebenaran. Nah, menurut saya itu kurang berhikmat, kurang bijaksana. Nah, mari teman-teman sekalian, mari apa yang kita dengar itu check and recheck. Baca lagi, renungkan, tanya Tuhan. Tuhan buka pikiranku, ya kira-kira gitu ya. Minta Tuhan Yesus Kristus membuka pikiran kita. Karena kita udah bersatu dengan dia. Kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Inilah rahasia yang terbesar. Jadi, jangan biarkan Yesus tidak dihargai di dalam kita. Hargai relasi dalam roh dan kebenaran, minta Tuhan buka pikiranku. Waktu kita dibuka pikiran, nanti waktu kita baca, pelan-pelan, percaya deh. Nanti kita akan ngerti nih, benang merahnya dari mana ke mana itu nyambung. Gitu. Jadi nggak ada ayat-ayat yang tabrakan. Kalau ada ayat yang tabrakan, berarti kita misinterpretasi, miss dari menafsirkannya. Kira-kira gitu, bro. Sebentar ya. Ini Pak Yonatan udah open cam nih. Sepertinya punya pertanyaan yang menarik nih. Silakan Asik Pak ya, Yonatan. silakan. Silakan Pak. Ya, saya sih masih belum tahu apa-apa. Tapi menurut saya setuju dengan pandangan langit baru, bumi baru itu ya di, dibuat ulang. Menurut saya kok gitu ya. Kalau kalau diperbarui itu kan namanya aja baru, berarti kan dibuat ulang. Berarti bukan yang dulu. Kalau gimana Pak? Bisa dibantu, saya belum jelas. Tapi menurut saya kan namanya aja langit baru, bumi baru.
Itu ya bukan bumi yang ada ini diganti yang baru. Menurut saya kok gitu. Saya setuju dengan pandangan yang sesuai namanya judulnya baru ya. Pastinya bukan yang lama diperbarui tapi yang baru. Kira-kira gimana Pak? Bisa dikasih pencerahan Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Yonatan. Ya, mungkin kalau kita dulu beli handphone, Pak ya, rusak, terus diperbaikin, atau begitu rusak diganti yang baru. Ya, seperti itu, Pak ya. Cuma ini konteksnya adalah langit baru, bumi baru. Silakan, Pak Gibson. Ya, Pertanyaan saya menarik, Pak. tadi untuk tunjukkan ke slide-nya ya Pak Yonatan ya. Kita lihat slide-nya ya. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, kami tidak memperhatikan hal yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat kekal. Jadi kalau kita berbicara langit baru, bumi baru. Nah, ini yang kuning ini ya Pak, perhatikan ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini artinya bukan literal Pak. Bukan literal. Literal itu apa yang terbaca ya seperti itu, tidak. Ini berbicara, ini yang kanan ini. Langit yang baru dan bumi yang baru adalah sebenarnya adalah ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya yang telah disahkan oleh darah Kristus yang didasari oleh apa? Hukum Kristus, yaitu kasih karunia. Sedangkan relasi kita ya terjadi di dalam roh dan kebenaran. Di dalam tubuh Kristus kitalah bait suci itu. Ya, bait suci dalam roh. Yaitu kita sebagai orang percaya, gerejanya, mempelainya. Kitalah Yerusalem yang baru. Jadi langit yang baru, bumi yang baru itu kiasan Pak. Perumpamaan, simbol Pak. Simbol. Nah artinya yang sesungguhnya itu adalah ikatan perjanjian yang baru Pak. Bukan fisik, bukan langit yang betul-betul ini Pak. Enggak, langit ini akan eksis Pak selama-lamanya Pak. Cuma terjadi perubahan, ada gempa, terjadi perubahan struktur, apa itu terjadi. Nah, makanya ada pemanasan. Nah, bagaimana orang berhikmat mengatasinya, kira-kira begitu. Tapi ini bukan berbicara langit yang fisik, Pak, bukan literal. Tapi ini punya arti sebagai bahasa itu bahasa simbol, Pak, yang kita harus menangkap artinya. Makanya Yesus pernah ngomong, walaupun mereka membaca, mereka melihat, mereka mendengar, tapi mereka tidak ngerti artinya, Pak. Nah, kita ini, ya, kita harus ngerti, Pak. Nah, inilah kita sebagai mempelainya supaya ngerti. Nah, yang biru ini, langit yang pertama, bumi yang pertama, ini bukan berbicara the sky dan yang bumi yang kita pijak, Pak. Tapi ini berbicara apa? Langit yang pertama dan bumi yang pertama itu berbicara ikatan perjanjian yang pertama, Pak. Ikatan perjanjian lama. Itu Pak, ikatan perjanjian lama antara Tuhan dengan umatnya yang disahkan oleh darah binatang, di mana relasinya diatur oleh hukum Taurat yang dulunya terjadi di dalam bait suci Allah di kota Yerusalem. Dan ini bait suci Allahnya sudah nggak ada Pak, sudah dihancurkan tahun 70. Maka inilah yang dikatakan telah berlalu ya. Langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi, artinya tidak ada kematian di dalam Kristus, Pak. Dari tadi Pak Bravo, saya rasa Bapak nih ya, namanya Bravo ya. Silakan Pak Bravo, dari tadi udah resen. Baik, terima kasih. Wahyu 20 ayat 7 sampai 11 ya. Ya. Nah, kita baca ini dulu ya. Kita lihat ya. Iblis dilepaskan dari penjaranya. Jadi gini, Bro. Nah, ini 1000 tahun ini kira-kira ini artinya bukan literal, Bro. Ya, bukan literal. Yang saya pahami ya, literal. Nah, iblis dilepaskan dari penjara ini adalah pada masa waktu terjadi peperangan tahun 66 sampai tahun 70-an itu, Bro. Disitulah iblis dilepas. Ya, ini iblis sudah dilepas, Bro. Ya, ini sudah dilepas. Maka kita baca ayat 8. Dan dia akan pergi menipu bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh dunia, yaitu Gog dan Magog. Iblis akan mengumpulkan mereka semua untuk berperang.
dan mereka sebanyak pasir di pantai. Nah, keturunan Abraham itu kan seperti pasir di pantai, ya. Jadi pada zaman itu, ya bro, di antara tahun 66 tahun 70-an itu. Nah, disinilah terjadi peperangan, bro. Ya, mereka berkumpul dengan tentara Romawi, terjadi peperangan. Kita baca ayat 9. Dan mereka berpecah ke seluruh dunia. Ya, mereka berpecah ke seluruh dunia lalu mengepung perkemahan. Ya, mereka berpecah mengepung perkemahan yang ada di kota Yerusalem pada zaman itu, ya. Umat Allah dan kota-kota yang dikasihinya. Tetapi api turun dari langit. Nah, api turun dari langit ini, bro, ini bahasa simbolis dalam arti waktu itu terjadilah pembumi hangusan kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem dibumi hanguskan dan memusnahkan bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa di sini ya orang-orang yang ada di kota Yerusalem itu yang tidak lari, nah itu mereka musnah, ya. Kita baca ayat 10-nya. Nah, kemudian iblis yang telah menipu mereka dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Di situ mereka di tempat binatang itu dan nabi palsu itu telah dibuang dahulu. Mereka semua akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Nah, maka hati-hati kita di dalam membaca ini, ya. Ini semua sudah terjadi. Waktu itu terjadi peperangan itu antara tentara Romawi dan tentara Yerusalem, tentara Yahudi. Nah, yang sepertiga bintang di langit yang disapu oleh ekor naga, itulah keturunan Yahudi. Sepertiga itulah mereka yang terbunuh, binasa di kota Yerusalem karena mereka tidak lari. Karena diingatkan, sebetulnya nanti kita bisa lihat ayatnya di kitab Lukas 21. Jadi ini iblis yang telah menipu. Nah, iblis ini siapa? Iblis ini bercerita ahli Taurat, orang Farisi, para imam. Mereka inilah yang menipu orang-orang yang zaman itu. Dan mereka ini sudah dicampakkan ke dalam api, ke dalam neraka. Yang disebut neraka dalam bahasa Yunaninya disebut Gehenna. Jadi mereka telah dicampakkan ke Gehenna, ke neraka, di lembah Hinon di selatan kota Yerusalem. Di sanalah mereka dibakar, lebih kurang ya bro, 6 bulan lamanya, jutaan jumlahnya, mereka habis terbakar di sana 6 bulan, dibakar oleh api yang meliu-meliu itu. Jadi ini mereka semua sudah dibakar bro. Yang mereka mengaku nabi atau apa, semua mereka binasa di sana. Nah itu kira-kira. Kemudian ayat 11. Kemudian tampak sebuah tahta besar berwarna putih. Dan dia yang duduk di atasnya. Langit dan bumi, ini terjemahannya kurang pasan. Nah ini terjemahan yang biasa. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Tidak ditemukan. Nah ini yang saya katakan tadi. Bait suci Allah sebagai tempat ikatan perjanjian. Jadi gini, langit dan bumi, ya, lenyaplah bumi dan langit. Bumi dan langit ini bukan literal, bro ya. Bumi itu bercerita umatnya. Langit itu bercerita Tuhan. Tuhan bercerita surga, ya Tuhan. Ya, jadi ini ikatan perjanjian antara Tuhan dan manusia itu lenyap. Dengan lenyapnya bait suci Allah di tahun 70. Jadi itu lenyap, maka ikatan perjanjiannya, yaitu ikatan perjanjian berdasarkan hukum Taurat, di mana di salib Kristus sudah terjadi tetelestai, di salib sudah tetelestai. Artinya apa? Hukum Taurat telah digenapi oleh kematian Kristus. Nah itu satu. Tetapi bait sucinya masih berdiri bro, selama 40 tahun itu masih berdiri. Maka terjadilah hari penghakiman. Hari penghakiman murka Allah. Dihentikanlah korban sembelihan. Nah, tahun 70 Masehi itu, yaitu bait Allah hancur, gitu ya. Bait Allah hancur. Nah, disinilah dikatakan lenyaplah bumi dan langit. Nah, itu tadi yang sebetulnya saya sudah tolong dibaca ini Matius 5 ayat 18 ini. Lenyaplah langit dan bumi. Ya. Ini kan sesungguhnya ini sebelum kalau ini nggak lenyap, katanya nih hukum Taurat. Nah, dengan hancurnya bait suci Allah tahun 70 bro, maka korban sembelih yang dihentikan artinya apa? Langit dan bumi yang lenyap, ini artinya. Kemudian di Wahyu 20 ayat 11 ini. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, ini artinya nih. Waktu hancur bait suci Allah, ini semua terjadi.
Nah, di sini juga sama 2 Petrus 3 ayat 10 ini, Bro. Ini unsur-unsur bumi semua nyala api ini bercerita tentang kehancuran bait suci Allah. Kira-kira begitu, Bro. Nah, sekarang Ya. Matius 13. Pak Suwanda, ada Pak Suwanda? Ya, Ayat 9. Ya, siap ini, Pak. Coba bantu ini. Saya mainkan ini nih. Ini 39 sampai 42. 42. Saya menanyakan sudahkah ini terjadi atau belum, itu aja. Ini sudah terjadi belum, Bro? sudah Sudah. terjadi. Nah, Kalau cuma jawabnya menanyakan gimana? Silahkan. sudah terjadi. Yaitu Baik. kan perumpamaan mengenai lalang di antara gandum. Nah, di atasnya juga tuh banyak sekali perumpamaan mengenai benih yang ditabur, nah, kemudian ada lalang yang ditabur. Nah, saat itu memang benih yang ditabur, Injil yang ditaburkan, juga Taurat juga ditaburkan. Injil-injil palsu juga banyak berseliweran pada saat itu. Makanya itu jadi tunggu bersama-sama Injil dan lalang, gandum dan lalang tunggu bersama-sama gitu. Nah, musuh yang menaburkan benih di lalang itu yaitu siapa? Ya kita tahu. Ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi yang menaburkan, yang mencampur adukan antara Injil dengan Taurat. Orang yang mengaku percaya tapi juga mencampur adukan. Nah, pada waktu nanti itulah, nah kita tahu pada akhir zaman kita di sini mengatakan akhirnya zaman itu. Dan mereka itu dicampakkan dalam api. Seperti tadi dikatakan mereka dibakar di lembah Hinnom, di Gehenna. Gini, maksudnya ini juga ke sana gitu. Jadi semua berhubungan, nggak terpisah-pisah, semua ada benang merahnya. Jadi ini pun sudah terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat semuanya dari atas, dari benih yang ditabur, apa sama ilalang dan gandum dan ragi istilahnya di atasnya semua itu menceritakan antara murid dengan Injil yang diberitakan dengan orang-orang Farisi ahli Taurat dan juga yang mau agar supaya tercampur Injil yang diberitakan Injil palsu yang dipalsukan sehingga banyak guru-guru palsu saat itu juga yang pada akhirnya Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu gitu kan, melakukan banyak mujizat. Nah, itu juga kan sebenarnya juga kan mereka itu yang dikatakan aku tidak kenal engkau. Mereka itu guru-guru palsu Oke, walaupun melakukan banyak mujizat oke, gitu. oke. Nah, itu sebenarnya Jadi udah terjadi. kesimpulannya, jadi kesimpulannya, apa yang tertulis tadi di Matius 13 ayat 39 sampai 42 dan Wahyu 20 ayat 7 menurut narasumber ini, ya dua narasumber ini menyatakan ini sudah terjadi. Bapak, saya izin balik lagi ke materi kita ya. Nah, gitu jangan melebar, jadi kita lebih fokus nih terkait langit baru, bumi baru ini. Mungkin Pak Stephen Sijoro ada masukan atau silakan Pak Pendeta Stephen Sugiono kalau masih join. Silakan Pak. Selamat malam ya semua, salam. Ya dulu saya juga tidak mengerti ya tentang langit dan bumi baru dan butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Dan memang saya bukan orang CCM ya, Bro and Sis ya. Saya di luar CCM, tapi saya banyak belajar. Saya dari JKB, Jaringan Kabar Baik. Jadi saya banyak belajar juga dari teman-teman lain, juga dari CCM, dari luar negeri, ya, dari YouTube dari luar. Dan memang tentang langit dan bumi baru itu kan bahasa Inggrisnya heaven, a new heaven and a new earth. Jadi itu tuh arti dari surga dan bumi baru itu adalah kalau surga itu tentang Tuhan dan kalau bumi itu tentang umat manusia. Jadi itu tadi betul bahwa langit bumi pertama itu adalah ikatan perjanjian yang pertama, itu menyangkut ikatan perjanjian hukum Taurat, di mana masih mengandalkan bait suci untuk mempersembahkan korban. Tapi langit bumi pertama sudah berlalu. Nubuatan Yesaya 65 ayat 17 itu sangat penting bahwa langit bumi berlalu. Juga Wahyu 21 ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai akhir itu perlu dipelajari bahwa
muncul langit yang baru dan bumi baru. Artinya surga yang baru dan bumi baru itu adalah ikatan perjanjian baru. Yang baru itu bukan real, bukan langit benar-benar langit. Itu bukan bumi benar-benar bumi, tapi itu tuh artinya. Karena kita kan kalau kita ini udah terbiasa ya membaca Alkitab tuh menurut pikiran kita di saat tahun 2023 ini. Kita membaca Alkitabnya ya sesuai tahun ini. Tapi kalau kita sekarang, saya menulis buku ya. Saya menulis buku. Ada kata-kata di bahasa sekarang ini, bahasa prokem atau apa. Tapi nanti yang membaca 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang akan datang, itu kalau nggak ngerti bahasa prokem sehari-hari saat ini, ya orang 2000 tahun nanti nggak akan ngerti maksud tulisan saya. Demikian juga pada waktu Alkitab ini ditulis oleh rasul-rasul, eh, juga tadi kitab Wahyu kan ditulis oleh Yohanes, kemudian kitab Yesaya kan ditulis oleh Yesaya, di mana ditulis sekitar 700 sampai 680 sebelum Masehi. Nah, kita harus mengerti perkataan-perkataan Tuhan juga waktu di zaman dia hidup terhadap orang-orang ahli Taurat di situ, di orang-orang Israel saat itu. Jadi artinya gini, saya sedang menunjukkan perkataan Tuhan yang tertulis di firman Tuhan itu di zaman kita itu kita harus mengertinya pada saat Tuhan Yesus berbicara itu kita ngerti di zaman mereka itu artinya apa. Bukan menurut pengertian kita sekarang ini. Oh, langit dan bumi baru, oh benar-benar real. Langit itu real, bumi itu real. Itu susah nanti untuk menerima semua firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itu jadinya nggak nyambung. Tapi kalau kita mempelajari sesuai apa yang tertulis di masa itu, di zaman itu, dan itu ditujukan ke siapa, dan maknanya apa, nanti itu akan, Alkitab itu ayat-ayat tidak akan bertabrakan, semuanya sejalan. Itu saja sih apa dari saya ya, bahwa apa yang disampaikan itu memang saya butuh waktu lama untuk mengerti itu, kurang lebih ya saya tentang langit bumi baru ini 3 tahun terakhir baru saya mengerti setelah saya melayani Tuhan 29 tahun. Bayangin Bro Ensis ya, 29 tahun melayani, baru antara 3 sampai 5 tahun ini mengerti tentang langit dan bumi baru. Jadi eh, kalau kita memang awal-awalnya akan, aduh kok beda jauh sekali dengan apa yang saya terima selama ini, itu wajar. Karena kita sudah terlalu lama diajarin oleh pemimpin-pemimpin dulu saya, di atas saya, pendeta-pendeta di atas saya itu yang begini, begitu. Jadi eh, butuh waktu ya Bro Ensis ya. Saran saya sih kita terima aja dulu, terus kita pelajari pelan-pelan, bukan hanya dari sumber CCM saja, mungkin dari kalau Bro Ensis bisa lihat dari apa YouTube yang lain dari luar negeri terutama ya, itu nanti kita akan mengerti lebih jauh lagi. Demikian sih dari saya, Pak Michael Dudi. Ya, terima kasih Pak Sugiono, sangat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi ya. Yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya langit baru bumi baru topik kita malam ini? Ada Pak. Tadi Iya. silakan Ibu. Aduh, ini jauh-jauh dari Belanda ini. Silakan Ibu. Ya tadi kan apa Pak Brother Paruntungan tadi kan bilang tentang apa namanya langit yang lama dan bumi yang lama ya, waktu bait Allah itu dimusnahkan itu kan ada tinggal tembok ratapan ya Pak ya. Itu ditinggalkan maksudnya artinya apa ya Pak fungsinya? Ya saya belum paham itu Pak. Itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Ya. Joshua. Oh, jadi kan gini, pada tahun 70 itu kan bait suci Allah hancur. Katakan di Matius 24 ayat 1 sampai 3. Satu batu tidak ada di atas batu lainnya. Itulah bahasanya seperti itu. Walau terakhir itu masih ada sisa. Ya, tembok ratapan itu ada sisa. Nah,
karena orang Yahudi tidak mengerti, ya, orang Yahudi tidak mengerti apa yang dimaksud. Maka tembok ratapan itu menjadi tempat ratapan mereka, meratap kepada Tuhan. Kira-kira begitu, sesuai dengan kepercayaannya mereka. Karena mereka nggak percaya kepada Kristus, nggak percaya kepada Yesus Kristus. Dan jadi mereka di tembok ratapan itu yang mengadu kepada Tuhan yang mereka anggap Tuhan. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Jadi tembok ratapan itu ya cuma tembok tempat mereka meratap, menyampaikan keluh kesah mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mendengar? Ya Tuhan yang mana? Karena mereka nggak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi tembok ratapan itu adalah karena mereka nggak punya lagi bait suci Allah, ya mereka ada di tembok ratapan itu meratap aja di situ. Kira-kira begitu. Dan itu menjadi tempat objek wisata. Ada lagi satu lagi pertanyaan yang Boleh. tadi Silakan Ibu, silakan. Abang sampaikan. Nah, ini buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan atau tidak percaya yang tadi dibilang binasa itu, kemana ya mereka? Itu tanda tanya. Pertanyaan yang bagus banget. Ini juga merupakan perenungan saya yang panjang. Nah, jiwa. Kan kita ingat yang diselamatkan itu jiwa. Nah, jiwa ini harus, kalau mau itu menyatu dengan Kristusnya. Makanya gini, 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi jiwa kita kalau kita ngerti yang understanding, kita ngerti, maka jiwa kita itu bersatu dengan Kristus. Jiwa kita bersatu. Maka apa yang terjadi? Hidup kita tentram, penuh sukacita, damai sejahtera, free, merdeka di dalam dia. Maka firman itu betul-betul merdekakan kita. Tapi kalau nggak ngerti, they didn't understand, nggak ada understanding, nggak ngerti, maka jiwanya tidak tentram. Dalam arti apa? Ada ketakutan itu, nanti begini gimana ya? Kalau begini gimana? Ini bagaimana? Oh firman ini bilang gini gimana? Jadi di dalam hatinya ada ketakutan, ada intimidasi, ada kegelisahan. Kalau nanti nggak di rapture gimana ya? Aku nggak ikut gimana ya? Nah ini jiwa tidak tentram. Padahal yang diselamatkan itu jiwa kita, bukan badan kita. It's not related at all dengan badan kita. Terus baju kita tertinggal, badan diangkat, nggak ada hubungannya. Karena jiwa kita yang diselamatkan. Nah ini kita kembali kepada ayat, kepada dasarnya ya firman. Jadi kalau rapture itu nggak benar, karena saya udah ada pengajaran saya tentang rapture itu nggak ada, rapture itu tidak ada. Itu dibuat tahun 1800 oleh John Nelson Darby, ya itu pengajaran dia. Jadi itu bukan pengajaran Alkitabiah, enggak. Jadi jiwa yang tidak ngerti, tidak hidupnya tidak tentram dan dia tidak bisa menjadi dipakai Tuhan menjadi masuk dalam kerajaannya, tidak full bisa merasakan bahwa Tuhan berkarya dalam hidupnya. Nah, kalau kita bisa mengerti ini, kita bisa merasakan bahwa kita ini betul-betul menyatu dengan dia, memerintah bersama dia. Nah, ini yang dikatakan kita memerintah bersama Kristus. Gitu kira-kira. Kita betul-betul memerintah bersama dia. Jadi kita pun tidak ada ketakutan apa-apa dalam hidup ini. Karena kita sudah pasti selamat. Nggak ada yang bilang, oh belum tentu. Pasti. Dan kita tidak akan mati. Meninggal dunia pasti. Pasti meninggal dunia, dari tanah kembali ke tanah. Tapi mati nggak lagi. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus itu. Gitu, sis. Nah, Ibu yang dari, sorry saya nggak tahu namanya, cuma saya bilang Ibu dari Belanda. Apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu mengenai orang yang tidak percaya terus kemana? Iya. Terus yang tentang yang Lazarus di pangkuan Abraham itu, yang orang kaya itu bilang, Bapak tolong ya supaya mencelupkan air untuk saya. Apa itu membuktikan bahwa tidak ada neraka, Pak? Itu pertanyaan saya lagi. Sudah, terima kasih. Nah, neraka dulu ada, neraka benar-benar ada. Tapi neraka itu sudah selesai. Neraka itu sudah membakar orang-orang yang anti Kristus zaman itu. Di tahun 70 Masehi itu, mereka itu para imam, ahli Taurat, Farisi,
dan mereka jutaan jumlahnya, mereka sudah dibakar betul. Betul-betul mereka binasa dibakar di neraka dengan api yang menyala-nyala. 6 bulan mereka baru mayatnya habis terbakar. Jadi urusan neraka sebetulnya sudah selesai. Jadi kita sekarang masuk di dalam zaman kasih karunia. Sejak tahun 70 itu, kita manusia, umat manusia di dunia ini masuk dalam zaman kasih karunia. Kalau jiwa kita menyatu dengan Kristus, hidup kita damai tentram, kita selamat di dalam Dia. Kalau jiwa kita nggak nyambung dengan Kristus, jiwanya tidak tentram. Artinya apa? Mereka, oh aku harus begini, aku harus begitu, aku begini, begitu, begitu. Aku mencari Tuhan, mencari sana, mencari sini. Artinya dia tidak pernah menemukan damaian dalam hidupnya. Jiwanya itu, kalau nanti begitu dia meninggal, ya jiwanya binasa. Jiwanya binasa aja, binasa, ya, binasa. Tapi bagi orang yang menyatu dengan Tuhan, ya jiwanya kekal di dalam Kristus. Nah, inilah yang dikatakan tadi perumpamaannya, kalau di Perjanjian Lama, siapa yang ada di dalam bahtera Nuh, mereka jiwanya selamat. Yang di luar bahtera Nuh semua binasa. Nah, bahtera is talk about Christ. Bahtera berbicara Kristus. Nah, kita harus ada di dalam Kristus. Christ in you, Christ in me. Akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuat banyak. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau orang nggak menyatu dengan Kristus, mereka tidak bisa apa-apa. Nah, dan mereka binasa. Seperti di luar bahtera. Siapa di luar Kristus itu bahtera. Kalau dia penjahat, dia tetap jahat. Yang ini tetap kacau hidupnya, gitu loh. Nah, begitu meninggal dunia, ya jiwanya binasa. Kira-kira begitu. Bro Suhanda, itu tadi coba bro Bu Vera tadi, itu tadi yang apa, Lazarus yang apa, setetes Ya, yaitu sama seperti Pak Girsang sudah sampaikan, Lazarus dan si orang kaya. Si orang kaya kan istilahnya antara eh, Lazarus dengan para itu orang kaya tuh yang dibilang para imam, ahli Taurat, orang Farisi gitu. Nah, Lazarus yang mewakili istilahnya orang yang percaya di pangkuan Abraham, orang para murid Kristus gitu. Nah, itu yang katanya dibakar itulah yang seperti tadi pagi saya katakan di Gehenna itu, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam dibakar di Gehenna, di mana apinya sampai 6 bulan itu. Nah, Gehenna, ya itulah kadang-kadang orang salah menafsirkan Gehenna dikatakan neraka, tapi neraka saat itu Gehenna yang dimaksud adalah lembah Hinnom itu. Imam-imam yang dibakar itu, ahli Taurat. Konteksnya, kalau kita nggak lihat konteksnya, emang ya kalau ditarik-tarik ke sekarang, nggak nyambung, emang. Akhirnya perdebatan. Ya kita nggak bilang kita benar, dan juga kita nggak bilang orang itu salah, yang lainnya kita juga nggak menyalahkan, karena kita juga dulu di sana gitu kan. ya. Bahwa kita juga dulu ada di sana, dan kita juga nggak bisa menyalahkan karena kita juga dulu di sana, kita juga nggak ngerti gitu. Sekarang kita sudah mengerti, sudah melihat apa isi Alkitab sesuai dengan konteksnya. Dan kita juga nggak berani menyalahkan orang gitu. Karena kita pun dulu di sana gitu. Kita nggak berani menyalahkan orang. Ya orang menyalahkan kita, kita bilang salah ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi ya, kita nggak punya kapasitas untuk menyatakan bahwa orang itu salah gitu. Jadi itu aja yang mengenai yang apa tadi, si orang kaya dan Lazarus yang di pangkuan Abraham itu menggambarkan orang-orang percaya, yang si orang kaya, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi gitu, yang dibakar gitu. Itu aja. Silakan Pak Girsa untuk closing statement Pak sebelum kita tutup. Oke, thank you semua sahabat-sahabat sekalian. Dan memang kita ini kan menyampaikan, jadi gini, Pak Yonatan, Sister Vera, dan tadi teman saya Bravo Yes ya, yang dia udah keluar. Jadi begini, kami ini di Christ Center Ministry berkumpul dari berbagai macam gereja. Jadi kita ini puluhan tahun, bisa dikatakan puluhan tahun tuh ya seperti Pak Jonathan gitu, seperti Sister Vera gitu, sama. Itu pengajaran yang kita terima puluhan tahun yang lalu. Gitu. Nah, tetapi di dalam pembelajaran itu
kita belajar lebih dalam, lebih dalam. Akhirnya kita menemukan. Hari ini kita belajar langit baru, bumi baru. Ingat, silakan dipelajari lagi nanti Bro Jonathan dan teman-teman. Langit baru, bumi baru bukan bercerita yang fisik. Itu dulu saya dipelajari itu. Langit baru, bumi baru adalah berbicara ikatan perjanjian yang baru. Ini penting ini. Karena hidup kita, Alkitab itu berbicara ikatan perjanjian. Alkitab itu berbicara hal rohani, tangkap baik-baik ini. Alkitab berbicara hal yang rohani. Kemudian bukan berbicara yang aneh-aneh, Alkitab berbicara ikatan perjanjian. Satu ikatan perjanjian lama, satu lagi ikatan perjanjian baru. Ikatan perjanjian lama telah berlalu karena itu diatur oleh hukum Taurat. Itulah langit, bumi telah lenyap. Langit pertama, bumi pertama telah lenyap. Yang ditandai dengan kehancuran bait suci Allah, itu telah lenyap. Jadi ikatan itu udah nggak ada lagi. Sekarang kita telah memiliki ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan kita. Karena kita telah menjadi manusia baru. The new earth. Kita ini adalah bumi yang baru. Umat yang baru. Karena kita manusia baru. Di dalam Kristus Allah yang roh. Maka relasi kita dalam roh dan kebenaran. Inilah yang disebut ikatan perjanjian yang baru di langit baru, bumi baru. Itu sahabat-sahabat silakan dipelajari lagi. Anggap saja kalau memang belum pas, ini anggap sebagai studi komparatif. Silakan digali lagi, ayat-ayatnya jelas semua di Alkitab. Sekali lagi Alkitab berbicara hal rohani, ikatan perjanjian, di mana Alkitab yaitu Injil Kristus bicara apa? Kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar baik, bukan nakut-nakuti, bukan membuat kita nggak jelas. Hidup kita tanda tanya macam-macam, enggak. Hidup kita fix, semuanya jelas. Hidup damai di dalam Dia, penuh sukacita di dalam Dia. So be happy in your life and do the best bagi kehidupan. Itu saya kira mari kita tutup dalam doa. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang hadir di Zoom maupun yang sudah teman-teman yang sudah keluar duluan, Tuhan, kami aminkan, kami semua telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus, Engkau sendiri yang mengajar kami, Tuhan, sehingga Engkau yang memberi pencerahan kepada setiap kami, karena Engkau berkata, Engkau menuliskan firman-Mu di loh hati manusia. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau belajar terus, sehingga kami di Christ Center Ministry ini bisa sama-sama belajar dan bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami aminkan bahwa Injil Kristus itu adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Kalau ada ayat-ayat yang kami baca dan kami artikan itu menakutkan dalam kehidupan kami, berarti kami salah mengartikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan akan pencerahan yang Kau berikan kepada kami, dan kami aminkan kami semua Engkau beri kekuatan, kesehatan yang prima. Kalau ada keluarga yang kurang sehat, yang sakit, kami semua mau aminkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya mendapatkan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau aminkan apa yang Tuhan percayakan, yang kami kerjakan. Anak cucu kami kerjakan. Apapun itu Tuhan. Kami aminkan Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi hikmat kepada kami, sehingga semuanya yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan beristirahat di rumah masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan hingga kami waktu bangun esok pagi, kami memiliki kesegaran, baik jasmani maupun jiwa kami merasa tentram di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Amin. Thank you sahabat-sahabat, sampai jumpa di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi kita ada di Zoom. Dan nanti kalau memang ada pertemuan kelanjutannya, ada topik yang ada permintaan, misalnya Bro Jonathan bilang, ayo kita mau bahas topik ini atau topik apa, atau Sister Vera juga dari Maastricht Belanda bilang mau tolong mau dibahas topik ini deh, kita sediakan harinya. Ya Sister Vera, silakan ajak teman-teman di Belanda
Amin. Kalau mau Amin. Ya, kalau ada mau topik-topik yang dibahas, kita Iya. bisa bahas bersama, belajar bersama. Jadi kalau dianggap ada masih berbeda, nggak apa-apa, anggap aja sebagai studi komparasi. Karena dulu pun saya puluhan tahun ada di sana. Tapi setelah saya betul-betul fokus belajar dan mendiskusikan dengan teman-teman, nah ini paradigma saya berubah, sehingga saya memiliki damai sejahtera. Sebagai kesaksian, saya pernah ditabrak kereta api sebelum selesai. Saya pernah ditabrak kereta api, mobil saya bersama teman. Ya, saya melihat kereta api datang menabrak ke mobil kami. Yang menjadi kesaksian saya bukan soal mujizatnya terjadi keselamatan, bukan itu. Yang saya mau saksikan adalah tidak ada ketakutan sedikit pun. Tidak ada gentar sedikit pun waktu ditabrak kereta api. Saya tahu saya ditabrak kereta api, saya hanya berkata, tidak apa-apa. Waktu saya berkata tidak apa-apa, itu mobil kami dijedor, suaranya kencang sekali. Dan mobil kami terlempar 7-8 meter sejajar rel kereta api dan tidak terjadi apa-apa, puji Tuhan. Bukan soal mujizatnya, tapi soal tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi apapun, tidak ada kegelisahan, tidak ada khawatir apapun. Nah, itulah yang saya katakan Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Puji Tuhan, terima kasih sahabat sekalian. Sampai jumpa. Semua. Thank you so much. Terima kasih Thank you, Sister semua. Vera. Semua. Salam untuk suami dan keluarga dan teman-teman Iya, di Belanda. salam keluarga Thank you Bro semua. Jonathan. Ya. Thank you Bro Alex dari Surabaya. Pak Yonatan, Pak Dode, Terima kasih. Pak Ya, Surabaya, terima Pak kasih. Teten. Thank you Dektora. Thank you. Thank you, Vera. Thank you, sampai ketemu Lai lagi. Ferdinand. Terima kasih Lai Ferdinand. Ya, Ya, dah. semua. God Salam bless Pak you. Yonatan God juga. bless you all. God bless you Silakan all. close Pak Girsang. Ya, thank you. Mana Bro Harry? Bro Harry. Bro Heri silakan di close. Bro Heri. Thank you semua ya. God bless. God bless. Thank you partisipasinya, kontribusinya, urun rembuknya. Mau dong abang yang tadi bahan-bahannya Oh itu iya, nanti gue kirim lewat itu tadi kan. Iya. Silakan diteliti ayat-ayatnya ya. Iya, tapi jelas kok. Terima kasih banyak. Amin. Ya. Silakan kita sama-sama belajar kok. Kita nggak ada bilang si A salah, si ini sih nggak ada. Di sini nggak bilang gitu. Kita sama-sama belajar. Jadi perlu perenungan lah. Ya, ini kata si Bro Lai Ferdinand sini. Sabar Bro and Sis. Coba perenungan dulu, perlu waktu. Dan firman Tuhan izinkan kita meneliti. Tapi jangan cepatkan salahkan hamba Tuhan yang mencoba beri pencerahan untuk damai sejahtera GBU. Ya, jadi semua perlu perenungan. Perlu perenungan. Tapi ujungnya gini, ada damai sejahtera, ada happiness. Kalau tidak ada happiness berarti kita belum dapat. Oke, kita hitung ya. Selamat malam, Oke, bro. sampai ketemu Malam. lagi ya. Tiga, Tuhan berkati ya. dua, Satu. satu, dah. Ya. Oke. Thank you so much. Bro Heri.